Halo pemirsa, belasan santri di Pondok Pesantren di Demak, Jawa Tengah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oknum pengajar. Video penganiayaan viral di media sosial. Saya, Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam selengkap. Pemirsa, belasan rumah dan toko di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Warga histeris berusaha memadamkan api dan mengevakuasi barang dari rumah yang terbakar. Warga histeris dan mencoba memadamkan api yang melalap habis belasan rumah dan toko di Jalan Poros, Kelurahan Sudiang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang panik mencoba mengevakuasi barang-barang dari dalam rumah dan toko, namun api dengan cepat membesar. Sebagian bergotong royong mengoper barang dari dalam rumah dan toko, namun kencangnya api membuat hanya sebagian barang yang bisa diselamatkan. Saat kejadian, para penghuni rumah sedang berpergian, sebagian bekerja di kebun. Tiba-tiba saat warga kembali, api sudah membesar hingga merembet ke seluruh rumah dan toko. Total 15 rumah dan toko yang hangus terbakar, diduga pemicunya korsleting listrik. Saya dari rumah langsung ke sini sudah besar api. Tidak ada orang-orang. Mama juga pergi, adik pergi, tidak ada orang-orang. Tidak ada orang. Berapa rumah ini yang terbakar? Ya, 1, 2, 3. Rumahnya adik 1 di bawah, kakak 1 berarti 2, 3, 4 rumah saya. Ini rumah atau ruko atau gimana? Rumah memang rumah tempat tinggalnya orang tua. Oh, tempat tinggalnya orang tua ya. Ini ada ruko, ada rumah. Jadi depan ini ada deretan ruko untuk penjualan, yang belakang ada rumah. Total dari informasi awal ada 15 ruko dan rumah. Tapi kita sementara untuk memastikan berapa jumlahnya masih kita lakukan perhitungan. Demikian. Ya, demikian sore ini akan kita datangkan Inavis untuk sementara akan melakukan pendinginan. Untuk penyebab utama kita belum ketahui, tapi kita duga masih hubungan arus pendek. Korban alami kerugian ratusan juta rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Diduga korsleting listrik, komplek pergudangan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar. Sejumlah karyawan panik berusaha mengeluarkan kendaraan yang ada di depan gudang tersebut. Kebakaran besar melanda salah satu gudang di kawasan komplek pergudangan Jalan Agung Karya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terjadi pada dini hari. Api dengan cepat berkobar dari bagian tengah gudang. Sejumlah karyawan gudang panik dan berusaha mengeluarkan sejumlah kendaraan yang berada tak jauh dari bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang sempat kesulitan mendapat sumber air. Saksi mata menyebut api berasal dari gudang C yang banyak menyimpan bahan seperti baju dan kain yang mudah terbakar. Diduga api dipicu dari korsleting listrik. Itu katanya. Oh, ekspedisi berarti. Ya, ekspedisi. Ya kurang tahu udah, kita tahu udah ada aja. Udah membesar. Udah membesar. Itu dari dalam berarti ya? Iya, dari dalam. Itu posisinya di gudangnya di tengah ya Pak? Iya, gudang. Ya mungkin dari korsleting listrik juga kayaknya. Ada korban Pak? Kayaknya nggak ada kayaknya ya. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ratusan pengunjung yang memadati kafe di kawasan Kemang dan Setiabudi, Jakarta Selatan dibubarkan petugas. Selain menimbulkan kerumunan, kafe didapati buka hingga tengah malam. Akibatnya salah satu kafe disegel dan ditutup untuk sementara. Holy Week nih, kapan selesai negeri nih? Holy Week Kemang.
Polisi membubarkan para pengunjung sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan karena berkerumun dan melanggar protokol kesehatan. Kafe ini diketahui buka hingga tengah malam di masa PPKM level 3. Ini Holy Week nih. Kapan selesai negeri nih? Holy Week Kemang. Oh. Nih, Holy Week ini. Waduh. Satpol PP DKI Jakarta menyegel kafe selama 3 kali 24 jam. Polisi terus berpatroli mengantisipasi pelanggaran PPKM level 3. Kondisi ramai pengunjung juga didapati di sebuah kafe di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain berkerumun, sebagian pengunjung tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Razia prokes ke tempat-tempat keramaian. Di antaranya adalah restoran, kafe, dan bar yang tidak mematuhi peraturan pemerintah DKI. Dan tadi malam memang kita laksanakan penutupan ataupun pembubaran keramaian di Holy Wing Epicentrum. Sesuai ketentuan PPKM level 3, tempat hiburan hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung maksimal 25% dan waktu makan maksimal 30 menit. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tertabrak kereta api usai berfoto selfie di tengah rel di Bandung, Jawa Barat. Warga sempat meneriaki namun korban tidak mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga histeris mengevakuasi wanita yang tertabrak kereta di kawasan Jalan Cibangkong, Bandung, Jawa Barat. Astagfirullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Korban luka berat dan bersimbah darah di bagian wajah langsung dilarikan ke rumah sakit Pindad, namun naas meninggal dunia saat perjalanan. Korban dan sejumlah wanita teman-temannya sebelumnya asik berfoto selfie di tengah rel setelah senam bersama. Usai berfoto, korban dan teman-temannya hendak menyeberang rel tanpa menyadari kereta akan melintas. Warga sempat meneriaki memberi peringatan, namun diduga musik kencang membuat korban tidak menyadari. Korban pun langsung terpental sejauh 10 meter, sementara teman-temannya selamat. Ibu itu pulang senam, ya mungkin karena udah terlalu lama nggak ketemu, kangen pengen selfie gitu. Mungkin karena musik terlalu keras, para warga udah berteriak ke si ibu, awas ada kereta jadi nggak kedengar gitu. Pas dia mau nyebrang pulang, kereta udah dekat, akhirnya ya kena kereta itu. Kejadian ini mengingatkan warga untuk tidak berfoto atau beraktivitas di lokasi yang rawan kecelakaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pembunuhan karyawati hotel yang ditemukan tewas tertutup bantal di rumahnya di Serang, Banten terungkap. Pelaku ternyata teman kencan korban. Korban dibunuh setelah memergoki aksi pelaku mencuri di rumahnya. Dua pekan penyelidikan, polisi mengungkap pelaku pembunuhan karyawati hotel yang tewas di rumah kontrakannya Desa Harjatan, Serang, Banten. Pelaku adalah mantan teman kencan korban, ditangkap saat bersembunyi di kawasan Sempu, Kota Serang, Banten. Korban ditembak di bagian kaki karena mencoba kabur. Dari pemeriksaan, awalnya pria 37 tahun ini hanya berniat mencuri barang berharga korban. Namun berujung pembunuhan karena panik korban berteriak memergoki aksinya. Tidak ada niat untuk membunuh? Tidak ada niat untuk membunuh. Membunuh itu karena dia teriak waktu berjuang pas saya lagi megang handphone punya korban. Pelaku mengaku terdesak ekonomi dan bisa leluasa masuk rumah kontrakan korban karena pernah tinggal di rumah korban dan punya kunci duplikat. Keterangan dari pelaku bahwa memang pelaku itu kenal dan pernah ada hubungan spesial lah, lebih kurang demikian. Pelaku kenal tempat tersebut. Yang kedua, pelaku mengenal korban, artinya mengenal secara ekonomi korban, kemudian mengenal situasi yang ada di sana.
masuk ke kos itu dia punya kunci sendiri? Punya kunci sendiri karena pelaku pernah kos di sana. Korban Siti Maryam ditemukan tewas oleh rekan kerjanya yang curiga karena korban tidak masuk bekerja tanpa alasan. Jasad wanita 32 tahun tersebut ditemukan luka di kaki dan wajah tertutup bantal. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka cekikan di leher dan benturan benda keras di kepala. Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, kakek dan paman korban ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dugaan ritual tumbal pesugihan di Goa, Sulawesi Selatan. Sementara kedua orang tua korban masih menjalani tes kejiwaan, sedangkan korban telah menjalani operasi mata akibat dicungkil ibu kandungnya untuk persembahan memperoleh kekayaan. Dalam video amatir yang beredar di media sosial ini, bocah perempuan berusia 6 tahun terus meronta dan menjerit kesakitan di dalam rumahnya, Desa Malino, Tinggi Moncong, Goa. 3 orang pria, ayah, paman, dan kakeknya memegangi erat tangan, kaki, dan kepala bocah ini. Sementara sang ibu dengan berteriak mengaku melihat benda berupaya mengambil biji mata putrinya. 4 orang tak peduli dengan jerit tangis histeris bocah ini. Penganiayaan dilakukan 4 orang ini saat keluarga lain dan warga sekitar memakamkan kakak korban yang tewas akibat dicekoki air garam 2 liter. Warga yang pulang dari pemakaman dikejutkan dengan suara jeritan korban, kemudian meminta para pelaku melepas korban. Salah satu kerabat bersama aparat TNI kemudian merebut korban dari 4 orang yang ternyata sedang menjalankan ritual ilmu hitam. Benda yang di dalam matanya anaknya, dia berusaha mengambil. Cuman kan logikanya tidak boleh lah. Ada berapa orang yang melakukan? Kalau yang saya lihat itu ada 4 orang. 4 orangnya. Sauding, paman, dan Basri, kakek korban, setelah 2 hari menjalani pemeriksaan di kantor polisi, telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya berperan memegangi korban saat kedua orang tuanya mencongkel bola mata. Meski berdalih menyangka korban kesurupan, namun keduanya mengetahui sang ibu berupaya mengambil mata korban. Keempat terduga pelaku, yang 2 yang sudah ditetapkan tersangka ini dan dilakukan penahanan, mereka mempunyai peran masing-masing. Jadi ada yang memegang kaki, kepala, badan, dan sampai dengan melukai mata korban yang sebelah kanan. Keterangan yang bersangkutan menjelaskan bahwa ada keterlibatan daripada kedua orang tua dan tidak menutup kemungkinan kedua orang tua akan kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi untuk sementara saat ini baru 2 yang kita tetapkan tersangka. Peristiwa berawal setelah sepasang suami istri mempelajari ilmu hitam untuk menjadi kaya raya. Pasangan ini saat melakukan ritual kedua melibatkan salah satu saudara kandung serta kedua orang tuanya. Dengan keyakinannya, sepasang suami istri sering mengadakan ritual upacara. Dalam upacara ritual, pelaku memberikan persembahan tumbal anak kandung laki-laki dan korban dicekoki air bergaram hingga tewas. Sementara ritual kedua berupaya mengambil biji mata dari putri keduanya. Sejak dirawat, korban yang matanya terluka karena ulah orang tuanya, kondisinya terus membaik. Bola mata bagian kanan yang terluka telah dioperasi oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Syekh Yusuf. Dokter spesialis mata mengupayakan mata korban bisa kembali normal meski mengalami luka robek dan infeksi akibat penganiayaan. Kukunya ibunya ya? Kotor ya? Iya. Dia cuma pada saat tungkil ya? kotor tapi dikorek memang. Dikorek. Artinya sempat memang oke? Iya memang robek 360 derajat itu robek. Jadi maksudnya dia memang mau aniaya ya. Kayak gitu kan. Nah, ada tindakan kekerasan sama anaknya. Korban selain menjalani perawatan medis juga diupayakan pemulihan psikis.
Sementara kedua orang tua korban yang diduga menganut ilmu hitam perdukunan masih menjalani tes kejiwaan. Polisi masih akan mendalami terkait menyebarnya ilmu hitam pesugihan di Desa Malino, Tinggi Moncong yang diyakini kedua orang tua korban bisa mendatangkan kekayaan. Termasuk tewasnya kakak korban yang diduga diberi minum air garam 2 liter masih dalam penyelidikan polisi. Sedangkan 2 tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Gara-gara mengejek bau badan, seorang wanita muda dibunuh oleh teman kencannya di hotel di Cilandak, Jakarta Selatan. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap.